Dan dalam hal ini tuntutan dari mahasiswa, beberapa elemen masyarakat terkait dengan RUU perampasan aset itu juga sesungguhnya sudah masuk dalam prolegnas DPR RI. Untuk saudara-saudara ketahui bahwa dalam membentuk undang-undang, parlemen juga memerlukan pemerintah yang dalam hal ini menjadi bagian untuk menyusun tidak hanya daftar isian, tapi juga menyelesaikan undang-undang tersebut. Tentu jika RUU perampasan aset hari ini dinilai sangat diperlukan dalam waktu yang cepat, kami di parlemen siap untuk membahasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kajian online. Teman-teman, di tengah berbagai tuntutan rakyat Indonesia, para demonstran dan juga mahasiswa kepada anggota DPR dan juga kepolisian, Presiden Prabowo Subianto di sini tiba-tiba mengumumkan akan segera meresmikan RUU perampasan aset. Bahkan teman-teman, ini Pak Prabowo menugaskan kepada Ketua DPR RI Bu Puan Maharani untuk segera memulai rapat untuk pengesahan pembahasan RUU perampasan aset. Banyak pengamat yang menilai hal ini dikarenakan kondisi yang memang terlalu chaos, terlalu kacau, sehingga Pak Prabowo menggunakan kartu as, yaitu RUU perampasan aset. Kita tahu RUU perampasan aset ini sudah terganjal, bahkan 3 presiden gagal untuk mengesahkan RUU tersebut. Dari mulai Pak SBY, Pak Jokowi hingga saat ini Pak Prabowo, rakyat memang ini tuntutan-tuntutan rakyat di DPR kemarin adalah salah satunya pengesahan RUU perampasan aset. Tapi memang RUU tersebut selalu saja diganjal, dihalang-halangi. Bahkan teman-teman, di era Pak Prabowo, Ibu Puan Maharani sendiri belum memulai pengesahan RUU perampasan aset. Diharapkan teman-teman, ini Pak Prabowo berharap dengan pengesahan RUU perampasan aset ini bakal mengurangi tensi, panasnya tensi yang saat ini teman-teman masih saja berkobar. Kita lihat di berbagai daerah kemarin saja teman-teman, bahkan di kota saya sendiri terjadi demonstrasi besar-besaran yang menuntut agar berbagai tunjangan-tunjangan mewah DPR itu di stop, menuntut RUU perampasan aset ini disahkan, dan juga menuntut kesenjangan kesejahteraan antara pejabat, elit politik dan juga rakyat itu bisa dikurangi. Nah, hari ini kita bakal simak, kita bakal kaji informasinya. Apakah RUU perampasan aset bakal segera disahkan sesuai janji dari Pak Prabowo, atau ini hanya akan menjadi, ya mohon maaf, hanya akan jadi janji-janji manis yang selalu diberikan kepada rakyat untuk ya menghibur dikala kita sedih, dikala kita marah. Kita simak video selengkapnya. Mendorong dan menyusun undang-undang yang sesuai kebutuhan masyarakat. Dan dalam hal ini tuntutan dari mahasiswa, beberapa elemen masyarakat terkait dengan RUU perampasan aset itu juga sesungguhnya sudah masuk dalam prolegnas DPR RI. Untuk saudara-saudara ketahui bahwa dalam membentuk undang-undang, parlemen juga memerlukan pemerintah yang dalam hal ini menjadi bagian untuk menyusun tidak hanya daftar isian, tapi juga menyelesaikan undang-undang tersebut. Tentu jika RUU perampasan aset hari ini dinilai sangat diperlukan dalam waktu yang cepat, kami di parlemen siap untuk membahasnya. Tapi selebihnya tentunya kami juga mendukung dan menunggu apakah undang-undang tersebut juga merupakan bagian yang perlu dituntaskan oleh pemerintah dan DPR. Fraksi Partai Demokrat hari ini hanya berjumlah 44 orang, dan kami tergabung dengan fraksi-fraksi yang lain di DPR RI. Tentunya pertanyaan yang serupa pun harus juga ditanyakan kepada fraksi-fraksi yang ada di DPR RI terkait dengan komitmen dan juga keinginan untuk menuntaskan Undang-Undang Perampasan Aset
atau dalam hal ini RUU perampasan aset. Kami percaya bahwa hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, termasuk dengan kondisi yang hari ini terjadi di seluruh tanah air terkait dengan keamanan, ketertiban nasional, dan juga perilaku-perilaku yang mungkin harus diinvestigasi, harus dilakukan pengusutan secara tuntas. Hal yang dilakukan masyarakat ataupun oknum ataupun siapapun terhadap objek-objek vital, objek-objek umum, termasuk objek-objek pribadi, yang mana itu juga merupakan bagian yang harus dilindungi dan mengikuti peraturan perundang-undangan. Pola-pola perampasan aset secara langsung yang ditunjukkan hari ini akibat kemarahan, akibat rasa kekecewaan yang mungkin dirasakan oleh masyarakat terkait dengan isu dan keinginan atau harapan tertentu, tentu tidak semerta-merta harus dilakukan dengan cara-cara seperti itu. Tadi sampaikan Mas Ketum Partai Demokrat, fraksi Partai Demokrat tentu ingin selalu menjadi bagian dari aspirasi masyarakat. Proses yang sudah berjalan, kita hormati independensi KPK. Yang jelas, saya sebagai pembantu Presiden mendukung penuh komitmen dari Bapak Presiden untuk memberantas korupsi di negeri ini. Pertanyaan isu nasional, Mas. Terkait Kacamata apa itu? Pertanyaan soal Aura farming. Pulang dari Pak Sujalur. Yang mana? OTT Wamenaker, Mas. Kita hormati proses yang sudah berjalan. Kita hormati independensi KPK. Yang jelas, saya sebagai pembantu Presiden mendukung penuh komitmen dari Bapak Presiden untuk memberantas korupsi di negeri ini. Baik teman-teman sekalian, kami 4 Presiden Buruh, saya bersama Bung Iqbal, Bung Jubur Hidayat, bersama Ibu Eli Rosita Selaban. Yang pertama, Gerakan Buruh Indonesia mendukung penuh Presiden Prabowo Subianto, dan kami menegaskan kami bukan berada di belakang Presiden, kami berada di belakang Presiden. Dan yang pasti kami mendukung demonstrasi yang damai. Tetapi kami tegaskan kami menentang perusuh-perusuh yang mencoba mengganggu stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia. Karena itu Presiden berjanji ruang demokrasi tetap terjaga, dan beliau berjanji yang pertama, RUU perampasan aset segera dibahas, dan juga RUU ketenagakerjaan yang diminta oleh buruh. Beliau minta kepada Ketua DPR untuk langsung segera dibahas oleh partai-partai dan setuju untuk segera dibahas. Yang berikutnya akan disampaikan oleh Bung Iqbal atau Bung Jubur. Silakan. Ya, cukup. Ayo Bung Iqbal sebentar. Ya, makasih kawan-kawan media cetak, media online, dan media elektronik. Pada kesempatan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto, ada beberapa hal yang tadi telah disampaikan oleh Bung Andi Gani, saya akan menambahkan. Pertama, kami mengusulkan dan berpendapat demonstrasi tetap harus diberi ruang. Karena itu hanya satu-satunya cara bagi kelompok bawah, kelompok buruh, kelompok petani, kelompok nelayan, kelompok mahasiswa, dan orang-orang kecil untuk menyampaikan aspirasi ketika lembaga-lembaga formal, tanda petik ya, lambat atau tidak mau mendengar apa yang menjadi aspirasi kelompok bawah. Tentu demonstrasi ini harus konstruktif, konstitusional, anti kekerasan, dan tidak boleh anarkis. Dan pada titik itu Bapak Presiden setuju. Yang kedua, yang perlu diperhatikan oleh anggota DPR RI adalah kebiasaan flexing dan hedon. Kebiasaan flexing dan hedon di tengah PHK yang merajalela, ojol yang bolak-balik ke DPR, nggak pernah diperhatikan untuk potongan tarif 10%, ya, kemudian upah buruh yang masih rendah, outsourcing yang masih merajalela, banyak orang yang belum punya rumah, orang miskin masih banyak, pengangguran masih tinggi.
flexing dan hedonisme itu tadi kami sampaikan kepada Mbak Puan dan juga kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk benar-benar tidak dilakukan oleh anggota DPR RI. Begitu pula kepada menteri-menteri yang ada, wakil menteri yang ada dalam kabinet Prabowo Subianto. Yang ketiga, kami membawa 6 isu utama yang sebagaimana kawan-kawan media sudah mendengar dalam aksi buruh di tanggal 28 Agustus. Ada 3 paket undang-undang yang harus segera dibahas oleh DPR RI. 1, rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Ini pasti benturannya kuat, kepentingannya, tanda petik ya, benturan itu tanda petik. Karena kepentingannya misal tentang outsourcing tarik-menarik, upah murah tarik-menarik, karyawan kontrak tarik-menarik. Dugaan kami tadi saya sampaikan 3 tahun. Padahal sisa yang diberikan oleh MK tinggal setahun lagi. Setahun ini tanda petik DPR malas, tidak membahas padahal sudah ada panjangnya. Undang-undang paket kedua adalah tadi sudah disampaikan Bung Andi untuk menghilangkan Noel yang lain, yaitu Wamenaker yang terlibat korupsi, maka RUU perampasan aset harus segera disahkan. Sudah hampir puluhan tahun dan beliau tadi disampaikan merespon sangat cepat sekali. Bantu saya, karena saya nggak bisa sendiri sebagai presiden, harus ada DPR, partai politik. Tapi beliau berkeyakinan segera RUU perampasan aset ini sebagai pembuktian terbalik agar koruptor-koruptor itu jera dan dimiskinkan bisa disahkan segera, setidak-tidaknya mulai dilakukan pembahasan. Rancangan undang yang ketiga adalah kami usulkan pemilu yang bersih. Jadi korupsi itu harus dimulai dari pemilu yang bersih. Kebanyakan korupsi terjadi di pejabat negara, baik legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Terutama di legislatif dan eksekutif. Oleh karena itu pemilu yang bersih adalah jalan yang terbaik yang kami namakan redesign terhadap sistem pemilu. Itu 3 paket undang-undang. Nah yang harus cepat, 1, potongan tarif ojol 10% segera dibahas. 2, PHK harus segera dicegah dengan membentuk Satgas PHK. 3, outsourcing harus dihapus sesuai keputusan MK cabut PP nomor 35 tahun 2021. Karena keputusan MK-nya udah keluar nomor 168 tahun 2024. Dan yang keempat, reformasi agraria, reformasi pajak. Reformasi pajak yaitu pajak THR, pajak kita udah tahu kita THR habis ongkos, masih dipajakin. Pesangon kita kan nggak punya duit, dipajakin. Tabungan kita di jam sostek JHT dipajakin. Nah, kami mengusulkan pajak-pajak THR, pajak pesangon, pajak JHT dihapus. Dan PTKP pendapatan tidak kena pajak dinaikkan dari 4,5 juta rupiah per bulan menjadi 7,5 juta rupiah per bulan. Tapi sekali lagi ada yang bisa cepat, ada yang tidak bisa cepat berproses, terutama rancangan undang-undang. Prinsipnya Pak Prabowo termasuk dari pemuka agama, kawan-kawan mahasiswa, pemuda, organisasi kepemudaan, dan juga beberapa kelompok lain yang diundang merespon baik. Bahkan suasana sangat cair dari 4:30 sore sampai jam hari ini, sampai jam sekarang. Terima kasih semuanya. Presiden Prabowo Subianto berjanji bakal segera mengesahkan RUU perampasan aset. Janji itu diungkapkannya saat bertemu dengan pimpinan Serikat Buruh hingga tokoh lintas agama di Istana, Jakarta, Senin 1 September 2025. Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea mengatakan, selain RUU perampasan aset, Presiden juga berjanji menindaklanjuti tuntutan buruh soal RUU Ketenagakerjaan. Karena itu, Presiden berjanji ruang demokrasi tetap terjaga, dan beliau berjanji yang pertama, RUU perampasan aset segera dibahas, dan juga RUU Ketenagakerjaan yang diminta oleh buruh, beliau minta kepada Ketua DPR untuk langsung segera dibahas segera oleh partai-partai dan setuju untuk segera dibahas. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut ada 3 paket RUU yang menjadi tuntutan buruh untuk segera dibahas pemerintahan Prabowo bersama DPR. Ketiga paket RUU tersebut antara lain RUU Ketenagakerjaan, RUU Perampasan Aset, dan RUU terkait pemilu yang bersih.
Menurutnya, khusus RUU perampasan aset, Prabowo merespons dengan cepat. Said menegaskan, RUU itu diperlukan guna memberantas koruptor di kalangan pejabat, seperti ex-Wamen Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel. Untuk menghilangkan Noel yang lain, yaitu Wamenaker yang terlibat korupsi, maka RUU perampasan aset harus segera disahkan. Sudah hampir puluhan tahun, dan beliau tadi disampaikan merespon sangat cepat sekali. Bantu saya, karena saya nggak bisa sendiri sebagai presiden, harus ada DPR, partai politik. Tapi beliau berkeyakinan segera RUU perampasan aset ini sebagai pembuktian terbalik agar koruptor-koruptor itu jera dan dimiskinkan bisa disahkan segera, setidak-tidaknya mulai dilakukan pembahasan. Lokal menjadi Indonesia. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak berbagai informasi terkait RUU perampasan aset. Dimulai teman-teman, ini pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan koalisi buruh, di mana penyampaian perwakilan buruh ini menegaskan janji Pak Prabowo untuk segera membahas RUU perampasan aset. Hal itu disampaikan perwakilan buruh usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Senin tanggal 1 September 2025. Beliau berjanji, yang pertama, RUU perampasan aset akan segera disahkan, ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI Andi Gani Nenawea. Sementara itu, Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan terkait RUU perampasan aset, Pak Prabowo meminta dukungan. Beliau mengatakan, bantu saya karena saya tidak bisa sendiri sebagai presiden, harus ada DPR, partai politik. Tapi beliau berkeyakinan RUU perampasan aset ini sebagai pembuktian terbalik agar koruptor jera dan bisa dimiskinkan. Nah teman-teman, saya merasa jalan RUU perampasan aset ini akan makin sulit karena semakin didesak untuk disahkan, perlawanan dari para pejabat nakal kita bakal makin kuat. Dari mulai mungkin sudah diajukan, sudah masuk prolegnas tapi tak kunjung dibahas. Maka permasalahannya ada di pejabat-pejabat kita yang duduk di kursi DPR. Para dewan kita terhormat pasti ketakutan kalau misalnya RUU perampasan aset ini disahkan. Karena kalau misalnya ada RUU perampasan aset, sekalinya ketangkap bisa tuh dimiskinkan semiskin-miskinnya, bahkan seluruh hartanya bisa disita kalau misalnya memang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Tentu teman-teman, para dewan kita bakal berpikir 1000 kali untuk mengesahkan RUU tersebut, karena ya bisa jadi senjata makan tuan. Gimana nih teman-teman setelah nonton video barusan, punya solusi-solusi lain kah? Tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.